Pemirsa Suara Jakarta, tepat pada Senin 12 September lalu, umat Islam merayakan Hari Besar Idul Adha. Dan tentu saja momen ini tak lengkap dilewati jika tanpa prosesi pemotongan hewan kurban. Bertempat di kawasan Senayan Residen Jakarta, berlangsung acara pemotongan hewan kurban, di mana salah satu penyumbang kurban adalah restoran QQ Kopi Tiam. Restoran yang cukup populer di Jakarta ini menyumbangkan 1 ekor sapi untuk dibagi-bagikan kepada karyawan, warga, dan kepada Yayasan Du'afa. Proses pemotongan hewan kurban ini dimulai sejak pukul 10 pagi. Warga dan pekerja di kawasan Senayan Residen pun antusias untuk melihat pemotongan hewan kurban ini. Salah satu karyawan QQ Kopi Tiam, Dede Atma, menjelaskan alasan dan tujuan keikutsertaan QQ Kopi Tiam dalam pemotongan hewan kurban tahun ini. Berikut cuplikannya. Memang sudah biasa dilakukan setiap tahun, penyelenggaranya sendiri ya QQ. Tujuannya kita biar lebih dekat ke lingkungan sekitar, sama ini bentuk kepedulian kita terhadap lingkungan sekitar juga sih. Harapannya mudah-mudahan setiap tahun kita tetap melaksanakan perselenggara seperti ini, dan kita kan setiap tahun baru 1 sapi ya. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih banyak lagi. Tidak hanya resto QQ Kopi Tiam, warga kawasan Senayan Residen juga turut menyumbangkan beberapa ekor sapi dan kambing untuk dibagi-bagikan kepada pihak yang membutuhkan. Salah satu anggota panitia kurban, Ganjar Ataswa, menjelaskan pemotongan kurban tahun ini. Saya sebagai salah satu panitia Idul Korban tahun ini di lingkungan Senayan Residen, alhamdulillah wa syukurillah hari ini kita dapat melaksanakan pemotongan hewan kurban pas hari Raya Idul Fitri dengan jumlah hewan kurban 4 ekor sapi dan 3 ekor kambing, yang mana kurban-kurban tersebut salah satunya dari restoran QQ Kopi Tiam, dari Bapak Henry Au, satu lagi dari warga Dukan Perman Pak Bahtiar, ada lagi dari warga Pak Jimmy perwakilan Dukan Permata Senayan, satu lagi dari Masada Komunikasi dari Dukan Permata Senayan. Itu kurban-kurban ini kita bagikan, kita prioritaskan buat warga-warga yang ada di sini dulu. Setelah itu selebihnya kita berikan lagi kepada mustahik di sekitar wilayah RW 07 dan sisanya di warga di Parung Panjang, di mana warga itu binaan dari kami, ada yatim piatunya juga, orang-orang jompo yang rutinitas yang setiap ada event ini kita libatkan. Ini kebetulan ada event ke-3 tahun ini, jumlahnya makin banyak, alhamdulillah waskurillah. Semoga yang memberi korbannya dapat barokah, manfaat, yang nerimanya juga dapat berkah. Di akhir acara, warga dan karyawan restoran QQ Kopi Tiam bergotong royong untuk memilah-milah dan menimbang daging kurban. Selanjutnya, daging-daging kurban ini pun siap untuk dibagikan. Hari Raya Idul Adha bukan hanya untuk mereka yang mampu merayakannya, tapi untuk merayakan kebersamaan dan kekeluargaan semua kalangan. Faris Anas, Linggo, Suara Jakarta.
Pemirsa, jika Anda ingin berwisata ke Eropa, disarankan untuk juga mampir di Belgia. Kontributor Suara Jakarta di Eropa melaporkan daya tarik berwisata ke Belgia. Di antaranya adalah daya tarik bangunan ikonik yang menjadi salah satu ikon landmark kota Brussels, Belgia, yaitu Atomium. Bangunan unik ini dulunya dibangun dalam rangka pameran dunia pada tahun 1958 di Brussels. Berbentuk seperti molekul kristal besi yang diperbesar hingga 165 miliar kali lipat. Atomium terdiri dari 9 ruangan bulat seperti atom yang berlapis baja tahan karat dan dihubungkan oleh pipa-pipa. Selain Atomium, di kota Brussels ada juga salah satu ikon negara Belgia yang sangat tersohor di seluruh dunia, yaitu patung anak kecil sedang pipis. Terkenal dengan nama Manneken Pis. Pada hari-hari tertentu, patung anak kecil ini diberi pakaian yang berbeda-beda. Dan ternyata lokasi patung ini berada di sebuah gang kecil yang sangat ramai dikunjungi oleh wisatawan. Brussels, kota di Belgia ini sangat indah dan romantis. Tidak kalah dengan kota Paris. Ada beberapa tempat wisata di tempat ini yang Anda bisa kunjungi selain ikon kota. Pemirsa, Brussels adalah ibu kota Belgia dan merupakan Center of Europe. Makanya, Brussels dijadikan ibu kota dari Uni Eropa. Brussels lumayan menarik untuk jadi tempat jalan-jalan. Pusat kota yang kecil memungkinkan kita untuk berkunjung dalam waktu sehari. Selain itu, transportasi umum juga tidak mahal. Kalau Anda berencana datang ke Brussels, Belgia untuk jalan-jalan dan bertanya-tanya ada apa di Brussels, liputan ini adalah jawabannya. Kadek WWK, Linggo, Faris Anas, Suara Jakarta. Pemirsa Suara Jakarta, Anda bosan dengan kedai kopi yang biasa-biasa saja? Kali ini saya ajak ke kedai kopi dengan konsep yang khas. Yaps, saya ajak mengunjungi resto yang terletak di kawasan Senayan. Nama restonya adalah QQ Kopitiam. Memang banyak restoran yang berkonsep kopitiam, namun restoran yang satu ini punya keunikan tersendiri. Ketika memasuki resto, saya langsung disambut ramah oleh pelayannya. Sangat terasa sekali suasana nyaman dan kekeluargaan. Saya pun langsung melihat-lihat menu yang tersedia. Dari segi makanannya, QQ Kopitiam ahli dalam kuliner Nusantara, khususnya khas Medan. Saya pun penasaran untuk mencoba menu khas QQ Kopitiam, mie kangkung terasi. Dan tentunya secangkir kopi tak luput dari pandangan saya. Saya memesan kopi O sebagai minumannya. Daripada hanya duduk menunggu, saya tertarik untuk melihat proses pembuatan mie kangkung terasi. Pertama, bumbu yang terdiri dari berbagai rempah-rempah dan tentunya terasi dipanaskan lebih dahulu. Wow, apinya besar sekali pemirsa. Selanjutnya, masukkan mie polos ke dalam wadah yang tersedia. Kemudian campurkan dengan kangkung yang telah ditumis. Dan terakhir, tuangkan bumbu yang telah dipanaskan. Dan jeng-jeng, mie kangkung terasi siap dihidangkan. Aromanya sungguh menggoda.
Selesai melihat pembuatan mie kangkung terasi, saya beranjak ke bar di sebelah dapur untuk melihat proses pembuatan kopi O. Kopi O adalah kopi hitam yang terbuat dari biji kopi Sumatera, khususnya Lintong dan Mandailing. Pertama, biji kopi dicampur dengan air panas terlebih dahulu. Jika sudah, kemudian diaduk agar kopinya merata. Kemudian adalah proses penyaringan. Proses inilah yang terbilang unik dalam pembuatan kopi O. Kopi harus ditarik dengan jarak yang cukup jauh agar alirannya jatuh tepat pada penyaringan dan penyaringannya lebih sempurna. Agar rasanya lebih mantap, selanjutnya kopi dipanaskan lagi pada suhu hingga 180 derajat Celcius. Dan ya, akhirnya kopi O pesanan saya siap untuk dinikmati. Saya pun sudah tidak sabar untuk mencicipinya. Pemirsa Suara Jakarta, kali ini saya mencoba salah satu menu andalan dari QQ Kopitiam. Ada mie kangkung terasi, dan testimonialnya untuk makanan ini rasanya enak, terutama terasinya, kangkung dan seafoodnya dan mie-nya itu ngeblend banget, dan gurihnya juga pas. Terus pedas-pedasnya tuh enak banget, pedasnya nggak terlalu pedas, nggak terlalu menggigit di lidah, jadi enak banget. Terus apalagi jika makanan ini kita sandingkan dengan kopi hitam ini, kalau di sini namanya kopi O. Ini terbuat dari biji Arabica Sumatera. Ini wanginya enak banget, wangi kokoa, dan bodinya dari kopi ini bodinya strong tapi nggak terlalu pahit. Jadi kalau kita minum, terus kita sandingkan dengan mie kangkung terasi ini, nikmat banget pemirsa, nikmat banget. Yuk, kita coba lagi ya. Pemirsa, memadukan konsep restoran dan kedai kopi merupakan hal yang unik. QQ Kopitiam mencoba membawa konsep kedai kopitiam tradisional yang dikemas sesuai kebutuhan konsumen saat ini. Ditambah lagi dengan desain interior yang klasik dan ornamen-ornamen tradisional yang khas, memberikan kesan yang berbeda jika Anda berkunjung ke sini. Untuk keunggulan dari QQ Kopitiam, pertama yang pasti konsep ya. Konsepnya kita kopitiam yang mengutamakan tradisional, yang kita nggak mau hilangkan. Juga konsep suasana di outletnya sendiri bisa dilihat, hampir semua kopitiam, QQ Kopitiam yang ada, semuanya konsepnya sama, lampu-lampu kayak di jalan gitu, untuk mendukung konsep yang ada yang kita mau tunjukin gitu. Terus kalau dari segi pelayanan ya, karena konsepnya kita kopitiam, kita nggak mau hilangin kopitiam itu. Coba ngopi di daerah, kalau misalnya di Medan, di Aceh ataupun di Kalimantan, ke kopitiam yang tradisional, benar-benar tradisional, pelayanannya mereka lebih mengutamakan adalah kekeluargaan. Jadi nggak kaku, nggak yang seperti restoran harus formal, nggak. Kita lebih pengen pelayanannya tuh kasual aja gitu, kayak sama teman, atau bisa dengan pelayan kita bisa ngobrol, bisa bercanda, nggak yang kaku gitu. Dan cara penyajiannya pun kita nggak mau yang terlalu formal, yang mesti pakai tray atau apa. Itu emang udah ciri khasnya QQ gitu, QQ Kopitiam sendiri gitu. Terus yang diunggulkan kalau dari produk ya pasti
kayak kopi tarik, teh tariknya, jus kedondong, itu kan semuanya tradisional ya, kita olahnya juga tradisional dan kita nggak pakai pemanis gula, semuanya manisnya itu manis susu dan creamernya. Jadi di situ keunggulannya kita sih, makanya rasanya cukup beda dengan kopi tiam yang lain. Bicara soal rasa, tentu makanan dan minuman di restoran ini tak ada duanya. Sebut saja Winnie, salah satu pengunjung yang telah sering datang ke QQ Kopitiam. The food here is great. It's tasty and there's variety of choices. And what did you choose this place? The reason we choose this place because it's close by our house. We usually come here once a week. Yeah, as a family to eat our breakfast, sometimes lunch. What do you think that the unique of this restaurant? What is something unique about this restaurant? Uniqueness of this restaurant, basically, we like it because it's open air. It's not crowded, and it's like a fast food, but the food is different than the fast food, like not like French fries, burgers. It's like you get the Asian and a mix of fusion. And how do you think about the service? The service is good. I mean, the waitress, they're quite attentive. They're always there, and then they're good. They're good. Alright, thank you very much. Thank you. Di sisi lain, restoran QQ Kopitiam juga menjadi tempat berkumpulnya para anggota komunitas. Pada Sabtu dan Minggu misalnya, banyak anggota dari berbagai komunitas motor gede yang berkopi darat di restoran ini. Mereka biasanya datang ke sini setelah berkonvoy. QQ Kopitiam menjadi pilihan yang tepat untuk berkumpul karena lokasinya yang strategis dan tersedia parkir yang cukup luas untuk para riders ini. Jadi gini, di Kopitiam ini favorit saya dua. Satu, bihun pakai toge, mie goreng bihun pakai toge. Kedua, mie sup. Kenapa mie sup? Karena mie sup itu membuat kita segar, ya kan? Habis saya makan yang kedua itu, terus saya bisa ngerokok. Dan minuman saya teh tarik panas. Saya senang habis itu sigar. Karena tempat ini bisa ngerokok, bebas. Itu yang saya cari. Saya nggak mau yang ada pakai nggak boleh ngerokok, diantar sama security, saya nggak mau. Di sini favorit saya karena saya bisa ngerokok habis makan kesukaan saya yang dua itu. Bihun, goreng, sama mie sup, sama teh tarik. Habis itu nyegar. Ya damai dunia ini. Kalau secara umum, Bapak testimonial terhadap menu makanan di sini bagaimana? Secara umum, tempat ini enak, banyak yang penggemarnya dan murah meriah, ya kan, sesuai lidah orang Indonesia. Tempat ini bagus, makanya saya bilang Mbak Henry, jaga ini komunitas ini karena anak Harley tiap pagi minggu rame di sini. Tempat makanan oke. Setiap pengunjung yang datang ke sini tidak hanya puas dengan menu dan pelayanannya, tapi juga suasana kebersamaan yang ada. Mencicipi kopi sambil mengulik makanan khas Nusantara, maka QQ Kopitiam adalah jawabannya. Linggo Faris Anas, Bucerki Bukoting, Suara Jakarta. إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد. Dalam film Syekh Abu Bakar ini kita mengambil lokasi di antara lain di Madinah dan Mekah.
Nah, di Madinah kita fokuskan di Masjid Nabawi, antara lain adegan di Syekh Abu Bakar berdoa di ruang Raudah, dan ada adegan Ustadz Malik dengan teman-temannya di depan Masjid Nabawi diskus soal bagaimana menyatukan umat dan masalah yang dihadapi di kota santri. Selain itu ada adegan yang menarik yang kita gambarkan di sini. Ingin memperlihatkan 3 tokoh, Ustadz Malik, Ustadz Basri, dan Syekh Abu Bakar. Ini 3 tokoh yang menghadapi permasalahan. Itu mereka berjalan di padang pasir. Pada saat mereka berjalan ini ada dihantam sama badai. Nah, itu gambaran di skenario. Nah, ini menggambarkan bahwa mereka menghadapi tantangan seberat apapun tetap bisa melewati badai yang mereka lalui. Dan alhamdulillah pada saat kita mencari lokasi, itu benar-benar badai pasir bergulung dari belakang lokasi yang kita akan ambil. Jadi itu mendadak, tiba-tiba kita tidak sangka ada badai itu, makanya saya langsung pada saat itu saya buru-buru, ayo pemain turun kamera, jadi kita kayak kelabakan, langsung kita ambil kayak dokumenter aja. Dan alhamdulillah kita dapat gambar yang lumayan bagus untuk adegan itu. Jadi simbolik bahwa tokoh ini melewati badai, dan alhamdulillah kita dapat badai benar. Yang tadinya kita rencanakan akan kita bikin di editing nanti di post production. Nah, sesudah itu kita juga syuting di Mekah. Nah, di Mekah itu simbol bahwa seluruh umat Islam dunia itu akan menyatu di Ka'bah, tawaf di Ka'bah. Nah, ini simbolik bahwa apapun manhajnya, apapun alirannya, mereka akan ke Ka'bah, mereka akan tawaf satu di situ. Ini simbol kesatuan Islam. Jadi kita ambil lokasi Madinah dan Mekah antara lain untuk menggambarkan itu, dan itu ada dalam film Syekh Abu Bakar. Saya di film Syekh Abu Bakar ini, produksi Kita Bakti Visyotama, berlaku sebagai co-sutradara. Nah, tugas saya apa? Tugas saya adalah mengatur keseluruhan produksi agar bisa terschedule dengan baik dan film ini bisa selesai dengan baik. Oke, semua siap? Yuk, slide yuk. 89, 175, 43, 31, Tenang. Oke. Action. Mengenai kendala pembuatan film ini, alhamdulillah saya merasa sebagai sutradara tidak ada kendala yang berat. Wajar-wajar aja, simple aja, kita juga kerjanya relax. Ya palingan ada sedikit gangguan cuaca dan itu lumrah lah. Dan saya merasa semua hambatan yang kita sempat alami, saya anggap mungkin ada hikmahnya, dan memang beberapa hal semacam lokasi yang tadinya kita akan menuju ke sana, ternyata ada hambatan di situ, kita langsung alihkan ke lokasi yang lain, dan ini jauh lebih baik lokasinya daripada yang tadinya kita sudah hunting. Nah, ini kalau kita mengambil hikmah dari suatu hambatan, dari suatu tantangan, dari suatu apa, mungkin kita mendapat hikmahnya untuk yang lebih baik lagi. Jadi selama saya menjalani ini, saya ya semua lillahi ta'ala, mohon petunjuknya, dan ya alhamdulillah sekali lagi semua berjalan lancar. Syuting di Mekah, di Madinah, di Jonggol, dan terakhir di Gorontalo. Ya semuanya sesuai dengan yang kita harapkan, dan memang hal-hal yang kita inginkan tidak kita sempat ambil. Penggantinya pun adegan lainnya itu jauh lebih baik dari yang kita harapkan.
Oke, hari ini kita ada di Gorontalo, ini syuting terakhir. Maksud menghadirkan scene ini untuk flashback dan juga untuk sekaligus memperkenalkan daerah Gorontalo. Intinya itu. Oke. Berkali itu merasa diri menang sendiri juga tidak baik. Jadi paman tolong dia. Take 2 kamera. Speed. Kenapa mesti lokasi di Gorontalo? Itu tokoh utama kita, Syekh Abu Bakar, kita gambarkan berasal dari Gorontalo. Dan itu kesempatan kita sebagai orang Gorontalo juga harus bagaimana mengangkat budaya Gorontalo, daerah Gorontalo sekaligus kita perkenalkan dalam film ini. Nah, itu kita ramu dalam adegan flashback apa saya dulu, terus dengan masa kecil Syekh Abu Bakar ceritanya, dan saat Syekh Abu Bakar ziarah ke makam, di sana kita kasih lihat di makam itu bukan sekedar ziarah, tapi di sana kita kasih lihat bagaimana tradisional ziarah di sana, yang baca Al-Fatihah apa semua zikir di makam, dan bagaimana seorang yang sudah ahli sunnah berziarah ke makam, antara lain itu yang diperlihatkan oleh Syekh Abu Bakar. Jadi ada dua di situ, dan ini kita perlihatkan dalam satu frame. Dengan demikian kita perlihatkan bahwa kita memang harus satu, biarkan yang ini tetap dijalani, yang tradisional, yang ini juga tetap menjalankan. Itu antara lain dalam ziarah kita gambarkan itu. Terus kita juga menggambarkan mongaruah, itu tradisional Gorontalo untuk mengenang arwah leluhur. Sekalian dengan makan pakai tangan, itu kan juga dari sunnah Nabi kita supaya makan pakai tangan, kita kasih lihat juga zikirnya kita kasih lihat. Dan satu lagi saya mau menghadirkan satu adegan Syekh Abu Bakar dengan Maestro Tujai, ketua adat Gorontalo. Nah, di situ digambarkan dari zaman dulu itu bagaimana jejak langkah seorang pemimpin itu sudah dipandu dengan sajak-sajak budaya Gorontalo, yang memang budaya adat Gorontalo bersendi sara bersendi kitabullah. Jadi semua berakhir berkiblat ke kitabullah, ke Al-Quran. Nah, itu kita gambarkan, tetua adat itu hadir di situ berdialog dengan Syekh Abu Bakar. Nah, kita mencoba mengangkat ini ke secara nasional. Nasihat adat huta lo itu talu itu lupoto itu tulu itu tahu lo itu bahwa dilapor udah hilau angku, yang maksudnya semua kita itu memiliki misalnya tanah milik tuanku, air milik tuanku, api milik tuanku, angin milik tuanku, sedangkan manusia milik tuanku. Sekaligus kita memperkenalkan kota Gorontalo, kita juga mengangkat panoramic shot, ada ikan hiu yang kebetulan alhamdulillah bisa sekarang ini mampir di Pantai Olele dan jadi ikon Gorontalo. Jadi kita sekaligus perlihatkan panoramic shot dari kota Gorontalo.